Tante Angelica. Berarti Adit sama Akila? Harry memacu motornya membelah jalanan. Meskipun fokusnya terpecah antara aspal di depan dan gejolak di dalam dadanya, titik pertemuan dengan Dominic sudah semakin dekat. Namun bayangan Angelica yang akan mendatangi rumah Akila terus menghantuinya. Bagi Harry, Akila adalah poros dunianya. Sifat protektif Harry yang cenderung obsesif muncul bukan tanpa alasan. Harry paham betul ya bahwa mental Akila adalah porselen yang sangat rapuh. Satu guncangan tentang kebenaran masa lalu bisa menghancurkan segalanya sebelum Akila siap. Meskipun Harry tahu sekarang ini Angelica belum menyadari hubungan darahnya dengan Akila, namun Harry sangat mengenal ketakutan Mayang dan Rita. Harry bisa memprediksi bahwa sikap defensif kedua wanita itu justru nantinya akan memicu kecurigaan. Di tengah situasi genting tersebut, Harry harus mengambil sebuah langkah penting. Maka Harry memutuskan menghubungi Zara, karena Zara adalah satu-satunya orang yang dengan ketenangan yang cukup untuk bisa mendampingin Akila saat Harry nggak ada di sana. Mau nggak mau ya, Harry harus membongkar rahasia besar yang selama ini masih ia kunci rapat, bahwa Angelica adalah ibu kandungnya Akila. Madia. Siapa, Her? Angelica. Pastinya info dari Harry sangat mengejutkan bagi Zara dan Fata. Layaknya mereka mendengar petir di malam hari yang cerah. Zara yang biasanya peka dan analitis sempat tertegun mencoba menyatukan kepingan teka-teki. Selama ini mereka hanya menganggap kemiripan antara sifat Akila dan Angelica sebagai sebuah kebetulan yang lucu. Mereka bagaikan pinang dibelah dua dalam hal energi dan kehebohan. Namun mengetahui bahwa ada darah yang sama mengalir di nadi mereka mengubah segalanya. Berarti Adit sama Akila? Sementara Fata yang lebih logis langsung terjebak dalam kebingungan kronologis. Logikanya berputar keras. Bagaimana mungkin Akila dan Adit memiliki usia yang hampir sepantaran, adalah saudara, kecuali mereka adalah kembar. Sebuah lubang besar dalam sejarah keluarga kini terbuka di depan mata mereka. Namun rasa setia kawan mengalahkan rasa penasaran. Tanpa sempat membahas dan menganalisa rasa penasaran itu lebih jauh, Zara dan Fata tahu mereka harus segera bergegas menuju rumah Akila, berpacu dengan waktu sebelum bom waktu rahasia itu meledak di waktu yang salah. On the way ke sini. Kabar yang dibawa Akila mengenai rencana kedatangan Tante Angelica menghantam kediaman itu layaknya badai yang teredam. Rita dan Mayang terpaku dalam ketegangan yang hanya bisa dipahamin oleh mereka berdua. Bagi Mayang, nama Angelica adalah ancaman, perwujudan dari ketakutan terbesarnya. Namun sebagai wanita yang telah bertahun-tahun menempa diri dalam kerasnya hidup, Mayang paham betul cara mengenakan topeng ketenangan. Mayang pun segera bertransformasi dengan luar biasanya. Mayang menyuntikkan nada antusiasme yang meyakinkan dalam suaranya, berdalih kepada Akila bahwa pertemuan itu nantinya adalah peluang emas untuk melebarkan sayap bisnis perusahaan mereka. Saat mobil Angelica tiba, Mayang adalah orang pertama yang melangkah maju. Mayang membuka pintu dengan senyuman yang tampak tulus, seolah ia benar-benar menyambut seseorang yang mungkin kelak bisa jadi rekan bisnis terhormat, bukan wanita yang identitasnya bisa menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Namun ketenangan palsu Mayang seakan retak saat Angelica dengan santainya menyinggung pertemuan tak sengaja mereka di sebuah gedung. Saat itu Angelica sedang mengadakan pertemuan dengan Leon. Kalimat tersebut seketika memicu insting tajam dalam diri Akila. Jiwa detektif Akila seakan meronta. Muncul tanda tanya besar di benaknya tentang bagaimana mungkin mamanya Adit ternyata bisa mengenal Om Leon, pria yang mereka kenal pernah menjadi ayah tirinya Zara. Menyadari pembicaraan itu akan membawa ke situasi yang mulai berbahaya, maka Mayang dengan lihainya segera mengalihkan pembicaraan dengan mempersilahkan Angelica masuk ke dalam rumah mereka. Mayang pun mencairkan suasana dengan obrolan basa-basi yang hangat tentang kelebihan dan kepribadian Akila. Maka sang tamu Angelica yang memancarkan aura kebijaksanaan dan dengan ketulusannya memuji Akila. Bahkan demi sang gadis ceria yang menghangatkan hatinya tersebut, Angelica mengaku rela menyisihkan jadwal padatnya hanya untuk berkolaborasi dalam konten bersama Akila. Suasana menjadi lebih serius ketika Angelica dengan nada yang sangat berwibawa namun tetap santun meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Mayang. Akila meskipun dipenuhi rasa penasaran yang meluap terpaksa melangkah pergi meninggalkan mereka.
Di ruang tamu itu, Angelica mulai mengutarakan niat besarnya yang berencana menjadikan Aquila sebagai brand ambassador bagi perusahaannya. Angelica bahkan telah menyiapkan kontrak dengan jadwal yang sangat fleksibel, menunjukkan betapa Angelica sangat menghargai potensi Aquila. Nah, seharusnya ya, bahkan biasanya bagi ibu manapun, tawaran ini adalah mimpi besar yang tak terbayangkan lalu tiba-tiba menjadi kenyataan. Namun bagi Mayang, tawaran itu bagaikan racun berbalut madu. Karena semakin dekat Aquila dengan Angelica nantinya, maka akan semakin tipis dinding yang menutupin rahasia besar tentang hubungan darah mereka. Maka dengan kendali diri yang luar biasa, Mayang gak langsung menolak agar gak memancing kecurigaan Angelica. Mayang menggunakan taktik diplomatis dengan meminta waktu untuk mempertimbangkan semuanya, sambil menekankan satu syarat: Angelica gak boleh membocorkan tawaran ini kepada Aquila terlebih dahulu. Nah, pesan moral di sini guys, jangan ya karena ketakutan atau ego pribadi kita menghalangi potensi dan rezeki orang lain, terutama anak. Ya, meskipun alasan Mayang adalah perlindungan, tindakannya berisiko merugikan masa depan karir Aquila yang telah ditawarkan oleh Angelica. Dari balik bayang-bayang, Rita mendengarkan setiap kata dari pembicaraan mereka dengan perasaan berkecamuk. Sebagai seseorang yang merawat dan sudah sangat menyayangin Aquila, Rita merasa tawaran dari Angelica adalah peluang besar yang seharusnya enggak disia-siakan. Namun Rita juga melihat gurat kecemasan di wajah Mayang. Rita menyadari bahwa dalam drama ini ia hanya bisa menjadi penonton setia. Karena seberapapun menggiurkannya masa depan yang ditawarkan Angelica, keputusan akhir tetap berada di tangan Mayang. Harus bersikap biasa, oke? Mudah-mudahan aku bisa. Fata. Nggak lama kemudian, Fata dan Zara tiba nih di rumah Aquila. Mereka berdalih sengaja datang untuk membantu proses pembuatan konten antara Aquila dan Angelica nantinya. Aquila tentu aja merasa senang dong dengan kehadiran Zara. Meskipun di dalam hati Aquila sempat merasa heran, sebab biasanya pembuatan konten sebelumnya nggak pernah melibatkan bantuan mereka secara khusus. Maka Zara pun segera menjelaskan bahwa Harry lah yang meminta mereka datang untuk menemani Aquila. Mendengar hal itu, perasaan Aquila seketika berubah menjadi sangat bahagia. Aquila begitu tersanjung, terharu atas perhatian yang diberikan dari sang tunangan, hingga tak terlintas sedikit pun di pikirannya untuk mempertanyakan apa alasan sebenarnya di balik permintaan tersebut. Namun suasana santai itu berubah menjadi ketegangan kecil ketika Zara, Fata, dan terutama Aquila dikejutkan oleh sikap Mama Mayang. Mayang bersikeras ingin ikut menonton langsung proses pembuatan konten tersebut. Hal ini Mayang lakukan demi memantau kedekatan antara ibu dan anak itu. Bahkan Mayang sama sekali nggak keberatan saat Aquila memberitahukan bahwa ia harus memanggil teman-teman dari grup Sequin yang dikenal cukup heboh. Prediksi lanjutan, suasana rumah Aquila seketika menjadi lebih hiruk pikuk saat anggota Slay Queen tiba. Gelak tawa yang melengking dan obrolan penuh khas gaya mereka memenuhi ruang tamu. Aquila tampak bersemangat menyambut mereka. Begitupun dengan Angelica, si tante Slay yang juga nggak kalah heboh ciri khasnya menyapa para gadis remaja tersebut. Di sudut ruangan, Mayang duduk dengan tegak, pandangannya tajam mengikuti setiap gerak-gerik Angelica yang sedang mengarahkan gaya untuk Aquila. Ya, meskipun Mayang terlihat tenang sambil minum tehnya, namun ada ketegangan yang terpancar dari raut wajahnya setiap kali Angelica menyentuh bahu Aquila atau memberikan instruksi dengan nada yang terlalu lembut. Zara dan Fata pun mencoba mencairkan suasana dengan membantu mengatur pencahayaan atau ini itulah. Namun fokus mereka tetap terbagi. Zara sesekali melirik Mayang. Zara merasa nggak enak hati dengan pengawasan ketat dari sang tante. Apa menurutmu ini ide yang bagus? Bisik Fata kepada Zara di balik lampu. Mayang terlihat seperti sedang mengawasi tersangka karena bukan melihat pembuatan konten, lanjut Fata. Maka Zara mengingatkan bahwa Harry yang telah meminta mereka untuk menjaga keadaan. Ya, tapi sejujurnya Zara pun lebih khawatir Aquila akan menyadarin sesuatu jika Mayang terus bertindak sekaku itu. Ketegangan memuncak saat salah satu anggota Slay Queen yang anggap aja Yuna yang memang dikenal cepat ceplos berkomentar tanpa sengaja. Wah Aquila, kalian berdua terlihat sangat kompak. Kalau orang nggak tahu nih, kalian pasti dikira seperti ibu dan anak kandung beneran loh. Seketika ruangan menjadi hening. Aquila sih tertawa kecil, menganggapnya sebagai pujian atas chemistry mereka dalam konten tersebut. Namun wajah Mayang menegang. Mayang meletakkan cangkir tehnya ke atas meja dengan denting yang cukup keras, menarik perhatian semua orang di ruangan itu.